justru sebenarnya kalau kita pernah belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Prancis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di podcast Asmadirat Podcast tema PK Solo. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh lagi setelah kemarin dari Kanada. Kita kedatangan tamu dari Prancis, Mas Ander Nubo. Selamat pagi ya Mas Ander di sana ya Mas Ander. Ya, pagi. Selamat pagi. Di sini baru jam 9.14, jadi selisihnya 5 jam dari Solo nih. Ya, jadi ini Mas Ander Nubowo, DEA, ini sedang di Prancis menyelesaikan studi doktoralnya di Lyon ya, Mas? Ya, sekarang di Lyon, di selatan timur Prancis lah. Jadi saya sebenarnya mengenal Mas Ander ya belum lama juga sih, tapi udah beberapa kali ketemu. Terakhir ketemu kayaknya Mas Ander main ke Solo bawa teman-teman dari Singapura ya Mas. Mas Syafiq, Pak Syafiq Hashim sama Profesor siapa itu Mas yang Singapura tuh? Profesor Leonard Sebastian ya. Ya, itu kalau tidak salah 2018 lalu ya. Iya, itu terakhir kita ketemu jadi. 3 tahun. Udah 3 tahun ternyata. 3 tahun, tak terasa lama juga. Iya ya. Jadi beberapa kali ketemu, Mas Ander kalau ke Solo ketemu angkatannya, saya juga kadang diajak ketika itu ke kita waktu makan atau apa juga beberapa kali ketemu, dan waktu itu bertemu juga waktu ulang tahunnya Man ya kayaknya. Iya, betul. Itu kapan ya? Itu udah lama kayaknya ya. 2000 berapa ya? 2017-an kayaknya Mas. 2017, tampaknya ya 2017. Iya, betul. Atau 2016 gitu. Iya, sekitar. Mungkin 2016 ya. Iya. Ya, kita akan mulai sama Mas Ander. Kita nggak ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas. Sambil nostalgia karena ini podcast saya MAPK Solo mungkin juga akan membicarakan tentang MAPK Solo. Pertama, tentang MAPK Solo, Mas Ander. Jadi lulusan MAPK Solo tahun 98 ya Mas. Jadi masuknya sekitar 9, masuknya 95. Ya, 95. Ya. Jadi, angkatan Mas Ander ini termasuk angkatan yang sukses karena kayaknya ini sensus kasar saya itu dokternya paling banyak 98 kayaknya. Jumlah dokternya paling banyak, terus berkecimpung di berbagai masyarakat, ada yang kepala desa, ada yang pengusaha sukses kayak Mas Bayu, kepala desa seperti kemarin Mas Taufik, Mas Indri, Indarto. Saya angkatan ini termasuk yang mentereng lah di MAPK Solo. Gimana Mas, dulu kok bisa terdampak di MAPK tuh ceritanya gimana? Padahal Mas Ander aslinya dari Wonosobo. Wonosobo asli saya. Wonosobo. Ya. Dulu gimana Mas ceritanya bisa terdampar di MAPK? Waktu pada zaman dulu kan, jadi 95 kan akses transportasi, akses apapun pun masih cukup susah. Kok bisa dari Wonosobo ke Solo waktu itu? Ya, jadi ceritanya begini, tahun 80 ya, 80 90 itu waktu saya SD. SD saya di Wonosobo ya, di kampung sana di Kauman Kaliwiro Wonosobo. Nah, bapak ibu saya itu kan PNS ya, PNS Departemen Agama gitu. Jadi karena PNS lah itu mendapatkan tiap bulan majalah Rindang. Jadi majalah yang dikelola oleh Departemen Agama pada saat itu namanya. Yang di situ hampir tiap bulan ketika ada majalah Rindang baru, saya langsung baca, buka-buka baca yang menarik ya. Pada saat itu saya masih SD gitu. Nah, pada suatu edisi itu saya membaca reportase MAPK Solo. Ya. Reportase MAPK Solo.
Di situ ada Syekh Al-Azhar ya yang berkunjung ke Solo, kemudian di situ diceritakan prestasi-prestasi MAPK Solo. Nah dari situ kemudian saya mulai berminat, wah ini kayaknya sekolahnya menarik. Terus setelah itu kan saya melanjutkan di MTS Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahus Salam Banyumas ya di Banyumas. Jadi setelah lulus SD saya pindah ke Banyumas ya untuk sekolah di pondok pesantren tersebut. Nah dari situ kemudian termotivasi nih untuk bisa lolos atau sekolah di madrasah yang keren di Jawa Tengah ya menurut Majalah Rindang. Dan alhamdulillah setelah saya lulus dari MTS memenuhi persyaratan karena harus 10 besar begitu. Kemudian saya mendaftar ke Solo dan alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah lolos. Sebetulnya saingan-saingannya justru pada saat itu cukup berat, terutama teman-teman dari Pantura, dari pesantren-pesantren yang membaca kitab kuningnya itu ngelotok gitu. Kalau saya itu kan pesantren modern, MTS gitu, kitab kuning tidak terlalu dalam dikaji dan dipelajari di sana. Jadi ya alhamdulillah lolos gitu. Lolos di Solo, disitulah kemudian saya senang bisa bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai macam daerah yang tentu saja kawan-kawan yang terseleksi dengan baik begitu. Jadi kompetisinya juga cukup baik dan itu justru memotivasi saya untuk belajar terus ya bersama teman-teman. Ada shock culture nggak Mas ketika pertama masuk di Solo, di MAPK Solo? Mungkin tiba-tiba kok gini ya MAPK Solo, atau ekspektasi yang di Majalah Rindang itu sesuai atau tidak, atau ternyata malah ternyata cuma gini dok. Gimana dulu Mas? Kalau menurut saya justru jadi di luar ekspektasi ya. Jadi artinya apa? Itu melebihi ekspektasi saya gitu. Malahan. Kalau saya bandingkan dengan apa yang saya alami misalnya di pesantren di Banyumas begitu ya. Itu kan pesantren ya umum, banyak orang dan sebagainya, tetapi di Solo saya menemukan hanya sedikit orang, ya 40 orang, satu angkatan dan sangat kompetitif ya. Mungkin justru malah saya senang ya, dengan lingkungan yang kompetitif seperti itu. Jadi ada semangat ya. Jadi membuat termotivasi dan semangat untuk belajar gitu. Dan itu menantang, Jadi kalau saya bandingkan misalnya kalau di MAPK Solo karena sedikit, kemudian fasilitasnya juga cukup baik, kemudian dari sisi kesehatan juga cukup baik, makan juga cukup baik ya dibandingkan dengan misalnya di pesantren-pesantren yang besar, lebih besar. Kemudian ustadz-ustadznya juga luar biasa gitu ya, mayoritas berpendidikan luar negeri. Terutama dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Arab Saudi, dari India, Pakistan, kemudian dari Libya, dan juga ada Ustadz Mahmud yang fenomenal ya, itu dari Australia. Itu yang membuat saya termotivasi dan menganggap MAPK ini satu sekolah yang benar-benar ingin saya cari ya, seperti yang dibayangkan ketika saya kecil waktu membaca majalah Rindang tadi itu. Jadi mimpi itulah yang ini mimpinya comes true gitu ya. Jadi mimpi waktu kecil terus kemudian waktu MTS itu kayaknya kok comes true. Jadi betul-betul terwujud di MAPK itu ya. Tentu saja kalau shock culture mungkin iya, terutama karena saya dari Wonosobo dan kemudian di Banyumas, mungkin dari sisi bahasa gitu ya, dari bahasa ngapak, terus kemudian di Solo kok bahasanya aneh gitu ya. Bahasanya aneh, semuanya pakai O. Jadi waktu saya pergi pertama kali, ditanya sama orang tua saya gitu, itu gimana bahasa Jawa Solo gitu ya. Kalau ngomong ora itu apa? Aku saat itu bilang ke orang tua, kalau orang Solo tuh aneh ngomong ora kok oro gitu.
Karena semuanya pakai O. Padahal kan salah ya, namanya ora itu kan tetap sama aja, baik ngapak maupun Solo halus ya, Jawa halus itu kan sama ora ya, bukan oro. Tapi saat itu ketika saya baru pulang mendaftar, kemudian ditanya, terus kemudian saya cerita, itu aneh itu bahasa Solo, kalau ngomong ora kok oro gitu. Padahal saya salah gitu ya. Jadi itu sih, jadi lingkungan baru, kemudian budaya baru Solo yang saya kira lebih halus ya, budaya keratonan, dan silat orang-orangnya juga halus-halus ya, berbeda dengan orang Banyumasan ya, Banyumasan, Wonosobo itu kan suka nyablak gitu. Nyablak itu apa ekspresif ya, orangnya ekspresif gitu. Jadi lebih ekspresif bandingan dengan orang Solo gitu, yang halus. Kalau saya ada satu kenangan ketika naik ke Angkota dulu, kalau nggak salah apa ya, angkot 06 ya, Putri namanya. Ya 06 itu saya mengamati ternyata keneknya dan supirnya itu kalau ngomong ke penumpang itu kok halus sekali, beda dengan di Wonosobo ataupun di Banyumas. Nah, gitu kira-kira seperti itu kesan kultural saya itu sih. Kebanyakan memang seperti itu, teman-teman yang kadang yang dari Jawa Timur tuh malah kaget sekali, kok Solo kok bisa sehalus ini, padahal kalau di Jawa Timur kan lebih nyablak, lebih kasar gitu. Mas, jadi setelah itu masuk, kemudian kelas 1, apa yang didapat dari kelas 1 itu, Mas? Apakah memang persaingan sudah mulai terjadi di kelas 1? Karena banyak kesan dari alumni-alumni itu MAPK itu sangat kompetitif, 40 orang itu kemampuannya tidak jauh berbeda antara setiap orang. Apakah mulai dari kelas 1 itu kompetitifnya sudah mulai terasa? Ya karena memang inputnya kompetitif ya, terseleksi dengan baik ya, sehingga iklim kompetisi itu sudah saya rasakan sejak awal masuk sekolah. Jadi kelas 1 saya melihat teman-teman yang terutama dari pesantren-pesantren tradisional mungkin ya, dari Pantura dan sebagainya itu mereka bisa membaca kitab kuning dengan sangat lancar. Gramatika Arabnya, nahwu sorofnya juga canggih gitu ya dibandingkan dengan saya. Kalau saya itu kan saat di pesantren dulu hanya membaca, misalnya belajar kitab Nahwu Wadih yang mungkin bagi kalangan teman-teman pesantren itu ya tingkatan rendah gitu ya. Nah, teman-teman ada yang hafal Jurmiyah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ketika itu meskipun Alfiyah Ibnu Malik itu baru kelas 2 atau kelas 3 baru diajarkan oleh Ustadz Mundir ya. Pada saat itu saya nggak tahu sekarang. Jadi saya merasa waduh di sisi kemampuan bahasa Arab saya kurang bagus, masih tertinggal dengan kawan-kawan. Kemudian di sisi lain saya melihat juga ada kawan saya kembar ya, Abdurrahman Abdurrahim ya, yang NEM-nya SMP itu 50 ya, 50 itu luar biasa itu ya. 50 itu kembar, dua kawan saya kembar itu Abdurrahman dan Abdurrahim. Ya itu luar biasa. Jadi mereka itu pede, terus kemudian ketika di kelas itu bertanya gitu ya. Kalau teman-teman ada teman saya almarhum namanya Nurul Hilal, itu pintar sekali. Itu sejak kelas 1 itu ranking 1 terus ya. Dan tidak ada yang pernah mengalahkan dia. Jadi dia jago bahasa Arab dari Demak ya, beliau almarhum. Kemudian matematikanya juga canggih, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam dan lain-lainnya itu canggih semuanya. Itu luar biasa. Itu satu kamar dengan saya gitu ya. Tapi qadarullah beliau kelas 1, kemudian liburan mau naik kelas 2 kalau tidak salah, itu belum meninggal ya. Sekarang sudah tenang beliau di alam sana gitu. Jadi kompetitif. Mungkin satu-satunya orang yang paling pintar segala hal pada saat itu almarhum Nurul Hilal dari Demak tadi itu. Dan itu menjadi semacam kawan dan menjadi semacam partner belajar, karena
satu kamar dengan saya gitu ya, dan memotivasi saya untuk paling tidak belajar dari dia ya, kawan saya Nurul Hilal. Nah, pada semester pertama dulu masih pakai sistem semester ya. Itu ketika di MTS saya ranking 1 terus. Catur bulan, Mas. Sekarang catur bulan ya. Dulu semester ya. Iya, balik, Mas. Dulu semester. Balik, Mas. Semester pertama. Gimana? Dulu catur bulan, sekarang semester ya. Seingat saya dulu itu catur semester. Jadi semester pertama. Ya, semester kemudian catur bulan lagi, sempat juga catur bulan, terus kemudian semester lagi kan berubah-ubah. Itu memang kondisi pendidikan di Indonesia berubah-ubah begitu. Nggak tahu itu ukurannya dari mana dan untuk apa juga. Pada saat itu saya ranking 6. Ya, ranking 6 itu juga agak shock juga gitu ya, agak shock juga karena waktu di MTS saya ranking 1 terus dari kelas 1 dan sampai kelas 3. Kelas 3 itu sempat ranking 3 sih gitu ya. Tapi intinya itu di pesantren dulu saya ranking terus ya. Kemudian di MAPK semester pertama saya ranking 6. Nah, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, saya akan belajar terus dan lain sebagainya. Pernah ya saya dari ranking 6 kemudian masuk ke 5 besar, kemudian 3 besar dan ranking pertama di MAPK dan terakhir mungkin nilai ijazah saya konon katanya yang paling tinggi gitu ya di MAPK Solo gitu. Jadi kompetisi itulah yang menantang bagi saya dan memotivasi saya untuk belajar dari kekurangan-kekurangan yang saya miliki pada saat itu dan sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Saya masih melihat teman-teman itu luar biasa. Dan saya harus belajar dengan siapapun dan belajar apapun ya. Dan sampai sekarang semangat saya untuk belajar salah satunya karena iklim MAPK yang kompetitif dan memberikan kita keleluasaan, kemerdekaan untuk belajar itulah yang memotivasi saya untuk terus striving for the best sampai sekarang begitu. Kira-kira itu. Jadi kalau kan saya di MAPK sudah 3 tahunan ya. Jadi ada beberapa anak tuh yang selalu ngeluh, "Duh, Pak, teman-teman saya pinter, udah bisa bahasa Arab, udah bisa gini. Kok saya baru mulai dari nol. Terus gimana cara ngejarnya? Itu kita udah terlalu jauh, Ustaz. Ngejarnya udah terlalu jauh, mereka udah bisa gini. Kok saya nggak bisa." Itu dulu gimana, Mas? Kok bisa kan tadi Mas Andar cerita tentang anak-anak yang dari Pantura yang basicnya lebih kuat, itu gimana tuh cara ngejarnya? Ya, saya kira hanya perbedaan starting point saja yang membedakan kita gitu ya. Jadi ada anak-anak dari Pantura, dari pesantren ya memang dididik, dikader untuk membaca kitab kuning, nahwu sorof dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak dari MTS biasa atau dari SMP bahkan atau mungkin dari pesantren tapi modern yang kurikulumnya tidak menjurus ke penguasaan kitab kuning secara fasih, itu memang membedakan. Jadi starting point saja. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita sudah terseleksi di MAPK ya karena sistemnya cukup kompetitif, maka yakinlah bahwa kita sebenarnya punya kemampuan dasar yang sama gitu. Jadi menurut saya kita tidak boleh mengeluh. Tapi sebaliknya justru malah termotivasi begitu. Ini teman-teman bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Jadi disitulah tantangan kita. Jadi tantangan kita. Intinya kalau menurut saya sih manjada wajada gitu ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh maka insya Allah kita akan dapat juga gitu. Jadi saya misalnya kelas 2 itu justru malah diamanai oleh OPPK. Gitu. Saya nggak tahu sekarang organisasi namanya apa, mungkin masih sama. Masih ya, OPPK itu megang Kismul Lugho, Departemen Bahasa. Ya, bahasa Arab. Jadi ada kawan saya namanya Suryono, dia bahasa Inggrisnya, kemudian saya bahasa Arabnya gitu. Jadi dari situlah menurut saya yang paling penting adalah tidak boleh mengeluh. Kita mungkin starting point yang berbeda tetapi punya kemampuan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk belajar
dan meningkatkan diri dengan baik. Jadi tidak ada kata mengeluh. Karena kalau kita terjebak pada mengeluh, kemudian nanti jatuhnya pada pesimisme, kemudian nanti lebih jatuh lagi secara psikologis, kita mengutuk diri, kemudian minder dan lain sebagainya. Justru itu akan menghambat potensi yang kita miliki sebenarnya ada dalam diri kita. Gitu. Terkait OPPK, Mas, ada pengalaman menarik apa dari OPPK? Karena salah satu keunggulan anak-anak MAPK menurut banyak cerita orang-orang di luar, terus yang sudah mengabdi dan lain-lain. Organisasi itu salah satu, selain bahasa ya, organisasi adalah salah satu keunggulannya anak-anak MAPK. Itu gimana, Mas? Benar atau tidak, atau memang itu hanya stigma saja? Tapi gimana menurut Mas Ander waktu itu di OPPK? Suasananya seperti apa? Ya, saya kira benar. Jadi saya banyak belajar berorganisasi, banyak belajar pengembangan diri itu dari OPPK. Gitu. Jadi kalau saya tidak pernah belajar di OPPK dengan segala suka dukanya di OPPK, mungkin saya tidak seperti sekarang ya, tidak punya kepedean gitu ya untuk bertemu, berkomunikasi dengan orang lain, atau tidak punya kemampuan di dalam problem solving misalnya di dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Nah, jadi kemampuan dan pengalaman sekarang ini yang saya miliki dalam berkomunikasi, bergaul ya, kemudian mempunyai kepedean gitu ya, tafaul yang cukup, alhamdulillah itu saya kira karena dilatih oleh bersama teman-teman di organisasi sekolah OPPK pada saat itu. Tanpa itu mungkin saya tidak berani untuk membangun mimpi misalnya sekolah ke luar negeri, sekolah lanjut dengan segala daya upaya yang harus dikeluarkan ya, dan itu kan tidak mudah juga gitu ya. Itu jadi salah satu manfaat ya berorganisasi menurut saya adalah kemampuan untuk problem solving, menghadapi persoalan-persoalan ya, persoalan diri, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, persoalan nanti kalau kita sudah bekerja misalnya persoalan profesional, dan ya karena kita we are born to face many problem and issues ya, jadi kita should resolve the problem dengan baik. Nah, disitulah kemampuan untuk problem solving itu salah satunya kita dapatkan dari berorganisasi. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, ikutlah organisasi yang ada di MAPK atau MAN 1 Surakarta, apapun, mau PPK, mau Pramuka, mau organisasi kaligrafi dan sebagainya, itu sangat penting bagi pengembangan diri kita. Karena di situ kita akan belajar berkomunikasi, problem solving, dan melatih diri, membangun kapasitas diri, dan terutama yang paling utama menurut saya adalah kemampuan diri serta kepercayaan diri dengan baik. Begitu. Jadi OPPK itu menurut saya nice ya. Jadi memberikan banyak pengalaman dan kemampuan-kemampuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu yang saya rasakan. Ya, terkait OPPK, Mas. Apalagi Mas Anda tuh di Departemen Bahasa Lugha. Ini kan kalau menurut anak-anak MAPK itu termasuk departemen elit. Departemen elit itu dinilai dari paling sibuk. Lugha, Tarbiyah, Amen tuh adalah departemen yang paling sibuk karena paling banyak pelanggar juga. Itu gimana dulu waktu di MAPK menerapkan bahasa ke anak-anak MAPK waktu itu? Apalagi ada sesama teman, adik kelas. Ada yang menarik nggak Mas waktu dulu sebagai departemen lugha? Ya, pengalaman saya mungkin saya nggak tahu sekarang seperti apa ya. Kalau saat itu memang ada tantangan dan juga ada hal yang menyenangkan juga gitu ya. Yang menyenangkan adalah kita bisa belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan kawan-kawan, kita bisa praktek, tetapi untuk menegakkannya itu agak susah gitu ya. Jadi mungkin karena ekosistem itu belum betul-betul
dibangun dengan kuat atau belum betul-betul belum well established di MAPK Surakarta. Jadi tradisi untuk belajar ya, untuk disiplin menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya. Dulu pada saat itu saya coba bersama Suryono terapkan bagaimana kita berbahasa sehari-hari dengan bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya. Jadi ada minggu bahasa Arab, ada minggu bahasa Inggris begitu, atau kita ganti selang-seling lah. Kemudian ada tas geologo, kemudian ada muhadasah setiap hari Minggu ya, hari Ahad itu sebelum kita lari-lari itu ada muhadasah bareng-bareng rame-rame. Nah itu satu hal menurut saya kegiatan yang cukup menolong dan membantu kita untuk berlatih bahasa asing, berdisiplin juga ya. Meskipun kadangkala kita menemukan bahwa ekosistem belum begitu kuat sehingga tradisi berbahasa Arab dan berbahasa asing terutama percakapan ya, hiwar gitu ya, muhadatsah itu kurang begitu cukup baik pada saat itu. Tapi saya yakin teman-teman mengembangkan kemampuannya masing-masing ya. Saya kira teman-teman mungkin angkatan saya itu yang sampai sekolah tinggi, doktor dan sebagainya itu karena basic pengetahuan bahasa itu dibangun dari MAPK. Dan saya kira OPPK ya, Qismul Lughah dan secara umum tarbiyah, aman dan Qismul bagian-bagian departemen-departemen yang lain itu cukup membantu membangun tradisi atau iklim mencari pengetahuan tadi itu, termasuk membangun kemampuan berbahasa asing. Saya kira teman-teman ini penting ya, meskipun kadang kita susah untuk berdisiplin di dalam berbahasa Arab maupun asing di sekolah, tetapi yakinlah bahwa kemampuan bahasa kita itu nanti akan sangat menolong kita ya di dalam kehidupan setelah di MAPK begitu. Jadi kita mau jadi apapun ya, apalagi sekarang zamannya itu udah zaman revolusi 4.0 misalnya, itu kemampuan bahasa asing tidak bisa tidak bisa dikesampingkan. Jadi kemampuan bahasa asing itulah yang membantu kita untuk bisa survive di dalam menghadapi persoalan-persoalan ke depan yang semakin kompleks ya. Kemampuan ilmu pengetahuan yang lain itu ya mensyaratkan kemampuan berbahasa. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha, ya jadilah pengusaha yang regional dan internasional, ya, yang bisa berkomunikasi dengan banyak bangsa yang lain. Tentu mensyaratkan penguasaan bahasa, minimal bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa lainnya, mungkin sekarang Cina itu sangat penting sekali. Jadi jadilah pengusaha yang mainnya itu global ya gitu. Jangan jadi sekedar penjual kelontong misalnya ya. Itu tidak terlalu membutuhkan skill bahasa yang tinggi gitu ya. Tetapi jadilah pengusaha-pengusaha yang hebat ya, yang bisa berkomunikasi dengan luar, dan itu membutuhkan kemampuan bahasa yang baik begitu. Apalagi untuk sekolah gitu ya, atau mungkin nanti jadi pejabat, jadi birokrat, atau mungkin siapa tahu nanti ada jadi menteri, jadi dubes dan sebagainya, atau mungkin malah ada yang jadi presiden. Zaman nanti itu tidak seperti zaman ketika ya Pak Soeharto misalnya pergi berkunjung ke luar negeri, ke Amerika, kemudian dia butuh penerjemah, ke Arab Saudi butuh penerjemah. Nanti zamannya adalah seorang presiden, seorang dubes, seorang menteri, seorang birokrat di Kementerian Agama, kementerian apapun di Indonesia itu yang punya kemampuan bahasa yang fluent, yang bisa langsung tanpa penerjemah. Itu yang juga mencirikan alumni MAPK dengan alumni-alumni yang lain. Jadi itu. Ya, sampai sekarang masih banyak orang yang ketika saya berkunjung ke beberapa orang, kota, selalu kalau MAPK itu selalu bahasanya bagus. Bahasa Arab, bahasa Inggris, itu selalu stigmanya selalu seperti itu. Ya, setelah itu kelas 3, Mas, kemudian lulus. Dan saya dengar Mas Andar tuh melanjutkan di 2 kampus.
yaitu di UIN dan di UGM dan sastra Prancis ya Mas. Itu gimana ini yang menurut saya paling apa ya? Paling kok bisa nyantol ke sastra Prancis tuh. Kan waktu itu karena rata-rata anak-anak MAPK, alumni MAPK ya kalau udah ke UIN ambil atau bahasa Arab, bahasa Inggris. Kok tiba-tiba Mas Anda tuh bisa nyantol di sastra Prancis, itu gimana itu ceritanya? Ya ceritanya tidak bisa dilepaskan dari MAPK gitu ya. Jadi di MAPK itu setiap minggu itu ada dulu Mas Saifuddin kalau nggak salah ya. Sekarang mungkin sudah senior kita, itu alumni MAPK pertama yang ketika masih mahasiswa di Stein Solo itu menjual buku-buku bagus ya. Jadi setiap ya sekarang masih di Solo ya beliau ya. Menjual buku-buku bagus di MAPK. Disitulah kemudian saya mengenal buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim seperti Toha Hussein, Hasan Hanafi, terus kemudian Ali Syariati, tentu pemikir-pemikir Muslim dari Timur Tengah, dari Iran, dari Mesir, yang pernah kuliah S2, S3-nya di Sorbonne University. Nah, saya membeli buku itu, membaca buku itu. Terus kemudian saya tahu nama-nama itu, dari situlah kemudian wah ini keren juga ini kalau saya bisa sekolah di Sorbonne ya, University di Prancis. Tentu syaratnya adalah bisa menguasai bahasa Prancis. Mungkin unik gitu. Jadi mungkin saya satu-satunya teman seangkatan yang mengambil bahasa Prancis gitu ya. Kalau bahasa Arab kan saya sudah pernah belajar, bahasa Inggris juga sudah pernah saya belajar. Terus kemudian bahasa Prancis ini yang mungkin jarang yang mempelajari, tapi bagi saya sendiri itu sangat penting karena itu bagian dari cita-cita saya untuk bisa sekolah di Prancis ya. Pingin seperti pemikir-pemikir Muslim yang saat itu luar biasa terkenal di jagat intelektual Indonesia. Dan mereka adalah lulusan Prancis itu. Jadi tidak bisa dilepaskan dari MAPK. Jadi ketika kelas 2 itu saya mulai membaca buku-buku itu paling tidak mengenal. Dan kemudian saya tahu bahwa Menteri Agama pertama kali di Indonesia itu lulusan Prancis. Namanya Muhammad Rashidi. Muhammad Rashidi tahun 45 itu Menteri Agama pertama di Indonesia dan itu lulusan Prancis. Dia adalah murid dari seorang orientalis Yahudi lah ya, tapi pengkaji Islam namanya Louis Massignon, sangat terkenal ahli tasawuf. Nah, beliau muridnya. Terus kemudian saya juga tahu di kemudian hari bahwa Menteri Pendidikan Indonesia Daud Yusuf ya tahun 77 atau 70-an lah, itu juga alumni Sorbonne. Nah, alumni Sorbonne itu makin menguatkan saya untuk belajar bahasa Prancis dan ingin ya sekolah ke Paris ke Prancis gitu. Nah di situ kemudian ketika saya selesai dari MAPK, saya tidak punya cita-cita lagi untuk meneruskan di Al Azhar di Mesir. Dulu pernah ya, tetapi kemudian karena situasi krisis pada saat itu 98, kemudian cita-cita itu tidak terwujud sampai sekarang. Saya nggak tahu nanti ya, siapa tahu saya bisa jadi mustami di Al Azhar University atau apalah gitu ya di sana gitu. Tapi singkat cerita saya kuliah di Yogyakarta di UIN, diambil Usuluddin tafsir hadis. Itu pun saya hanya satu-satunya jurusan yang mungkin saya sukai adalah jurusan tafsir hadis. Jurusan lain saya tidak suka dan saya tidak tertarik ya. Meskipun orang tua saya menyarankan saya untuk ambil jurusan akhwalus syakhsiyah ya di syariah. Karena orang tua saya akhwalus syakhsiyah ya AS ya. Karena orang tua saya ini kan PNS, Departemen Agama. Kalau lihat hakim agama itu luar biasa gitu ya. Jadi orang tua saya itu menyarankan saya untuk nanti setelah selesai jadi hakim agama saja gitu. Tapi saya nggak tertarik. Terus terang saya tidak tertarik. Saya kalau mau kuliah di IAIN pada saat itu ya saya hanya mau di jurusan tafsir hadis Usuluddin. Yang lain saya tidak mau. Akhirnya orang tua saya udah terserah yang menurut kamu baik ya silakan saja. Jadi begitu, jadi langsung saya ambil jurusan TH dan saat itu saya tidak ikut tes ya karena saya ranking 1 itu, jadi
Yang 3 besar itu kan ada jalur khusus, lolos tes jalur khusus gitu. Jadi begitu. Jadi saya tidak tes, langsung tafsir hadis. Kenapa sambil tafsir hadis? Karena disitulah saya masih bisa belajar bahasa Arab dari kitab-kitab aslinya. Gitu. Kalau jurusan lain mungkin udah pakai bahasa Indonesia atau pakai apa gitu ya. Tapi saya melihat pada saat itu jurusan tafsir adalah jurusan yang cukup menantang karena masih memungkinkan kita untuk bergelut dan mendalami kitab-kitab Quran, hadis yang asli gitu. Jadi kenapa saya memilih jurusan tafsir hadis. Tapi pada saat itu saya tidak hanya ambil di satu jurusan. Memang betul saya ambil kuliah di UGM di sastra Perancis karena itu tadi, karena cita-cita saya sejak kelas 2 SMA tadi itu saya ingin menguasai bahasa Perancis dan mudah-mudahan nanti saya bisa tembus beasiswa kuliah di Perancis ya, di Perancis begitu. Dan ya saya jalani kuliah di 2 tempat ya, di UIN kemudian di UGM. Itu dulu pakai jalur 10 ya, Koputri Jogja jalur 10 saya jalani ya selama bertahun-tahun gitu, dan alhamdulillah dua-duanya berhasil saya tempuh sampai lulus ya, bahkan di UGM lebih cepat, kemudian di UIN karena dulu saya juga selain kuliah double gitu di UIN sama di UGM, saya juga jadi aktivis gitu. Jadi sering menjadi ketua umum aktivis di tingkat kabupaten pada saat itu, dan itu cukup menyibukkan. Jadi saya double 2 kuliah plus aktivisme mahasiswa begitu. Jadi pada awal-awal reformasi itu kan banyak demo gitu ya, demo di jalan dan sebagainya ya, saya memimpin itu, saya ikut panas-panasan, kadang-kala disemprot gas air mata sama polisi dan sebagainya. Jadi aktivitas mahasiswa di Jogja yang mengasihkan ya, yang itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman ya, saya di MAPK itu. Itu ngatur waktunya gimana tuh Mas? Kuliah 2 ya. Kuliah 2 aja udah memusingkan itu, maksudnya harus, apalagi UIN ya nggak terlalu jauh sih, tapi pada waktu itu akses juga nggak mungkin pakai motor kan, waktu itu belum punya motor kan otomatis Mas. Waduh, saya saat itu belum punya motor. Yang mahasiswa punya motor itu luar biasa, itu kaya itu. Saya ini kan orang kampung ya. Nah, sultan itu. Saya orang kampung, bapak ibu saya guru di MTS sama di sama di TK ya. Ibu saya kepala sekolah TK gitu di kampung di puncak gunung sana itu. Ya jadi saat itu tidak memungkinkan untuk beli motor ya. Ya orang tua saya hanya mampu membiayai saya untuk kuliah di 2 jurusan itu. Kira-kira seperti itu. Tidak bisa untuk membeli motor atau fasilitas lain. Nah, ya, tetapi terus ngatur waktunya gimana? Ya, ngatur waktunya. Jadi ya itu bisa kok ya, tergantung niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin bi khawatimiha gitu ya. Jadi ya sebenarnya niat aja. Kalau niatnya kita tuh bisa, bismillah nanti ada jalan gitu ya. Ya saya atur aja, saya atur misalnya. Saya tidak pernah misalnya titip absen, tidak pernah ya. Tidak pernah titip absen, tapi betul-betul saya ikuti kuliah di 2 tempat itu secara baik begitu. Jadi kadang-kala bentrok, ada satu mata kuliah yang bentrok dengan mata kuliah di UGM. Ya, jadi waktunya sama, yaitu saya bilang sama dosen, terus terang saya saya kuliah ya di 2 tempat dan kebetulan jamnya bentrok. Nah, bagaimana ini? Saya tidak mau ketinggalan dengan kuliah Bapak, tapi saya juga tidak mau ketinggalan di kuliah di tempat lain gitu. Akhirnya kemudian ada win-win solution, oke, kamu bisa ikut kuliah mungkin setengahnya, terus kemudian nanti setelah itu silahkan ikut kuliah di UGM. Nah memang agak merepotkan karena pada saat itu jalur Koputri 10 itu kan muter itu ya kan, dari sebenarnya kan dekat itu sebenarnya, kalau pakai motor itu cuma 5 menit mungkin ya. Tapi karena saat itu jalan kaki nggak mungkin ya, kemudian akhirnya saya naik bis Koputri jalur 10 muter itu, jadi perlu 1 jam, itu juga satu tantangan tersendiri gitu ya. Jadi sering separuh-separuh gitu. Tapi pengalaman itu kemudian saya di semester berikutnya kemudian saya bisa mengatur waktu dengan baik ya. Artinya saya bisa mengambil mata kuliah yang kira-kira tidak bentrok begitu. Dan
Ya alhamdulillah ya di UIN saya cum laude lulus ya, cum laude ya 3,6 3,6 dengan segala aktivitas itu. Di UGM juga saya lulus tepat waktu, masih 3, tidak terlalu bagus seperti di UIN ya, tapi karena motivasi saya yang penting saya bisa bahasa Perancis gitu. Ya, yang penting saya bisa Perancis dan lulus ya. Lulus di UGM karena itu penting sebagai report kita kepada orang tua. Ini kamu minta duit tiap bulan, tiap semester, katanya kuliah di UGM, mana hasilnya? Kira-kira seperti itu. Nah, saya tunjukkan ini ijazahnya. Nah, gitu kira-kira. Orang tua senang. Ya begitulah. Terkait bahasa asing, terus bahasa Perancis, Pak. Banyak orang bilang kan bahasa Perancis itu bahasa yang paling susah di dunia. Waktu itu gimana waktu belajar pertama bahasa Perancis gimana itu? Ya memang bahasa Perancis ini bahasa yang rumit ya, bahasa yang tingkat kerumitannya menurut saya dan banyak orang-orang itu di bawah kerumitan bahasa Arab gitu. Tapi memang rumit. Jadi bahasa Perancis dan bahasa Arab ini secara gramatikal kadangkala juga mirip atau sama ya, saling mempengaruhi antara bahasa Arab dengan bahasa Perancis. Nah, saya diuntungkan karena saya pernah belajar bahasa Arab dengan cukup baik di MAPK. Jadi saya hampir tidak punya persoalan ya dengan bahasa Perancis gitu. Bahkan saya senang ya mempelajari bahasa Perancis dan sambil mempertahankan, mengkonservasi kemampuan saya bahasa Arab. Setidaknya secara pasif bahasa Arab, membaca kitab kuning dan lain sebagainya gitu. Jadi justru sebenarnya kalau kita pernah belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Perancis. Karena secara gramatikal itu mirip ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada nakiroh ma'rifat, di bahasa Perancis juga ada. Ya, ada mudzakkar muannats, di bahasa Perancis juga ada. Jadi mirip. Kemudian ada nahwu sorof, ya perubahan kata sorof ya, perubahan kata kerja. Di bahasa Perancis juga ada. Jadi seperti itu. Jadi mirip sekali dan maka bagi orang-orang sangat wajar ketika menganggap bahasa Perancis adalah bahasa yang rumit ya. Tapi kalau sudah pernah belajar bahasa Arab itu enggak ada, itu tidak serumit belajar bahasa Arab. Kira-kira seperti itu. Jadi saya diuntungkan. Malah aja. Ya, saya diuntungkan. Ya, kalau bahasa Inggris itu mudah. Ya, bahasa Inggris itu mudah. Mohon maaf, saya tidak pernah kursus atau kuliah bahasa Inggris dengan baik. Ya. Maksudnya tidak pernah formal begitu ya. Saya dapat bahasa Inggris itu lah dari Ustadz Mahmud itu di MAPK. Ya, tapi alhamdulillah saya sekarang bisa ngomong bahasa Inggris ya, meskipun bahasa Inggris bahasa Jawa gitu ya, lahjah Jawiyah gitu, bisa menulis publikasi internasional dengan bahasa Inggris. Itu lebih mudah daripada bahasa Arab dan bahasa Perancis. Memang betul bahasa Perancis itu salah satu bahasa sulit ya. Di dunia ini betul sekali. Tetapi kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya, itu menurut saya bahasa Arab itu bahasa yang tersulit lah, ya, bahasa asing yang tersulit untuk kita pelajari. Itu menurut saya bahasa Perancis jadi lebih mudah, ya, itu. Apalagi kalau kita belajar bahasa Inggris itu lebih mudah lagi. Kira-kira seperti itu.